Nah, sekarang biasanya kadang suka iseng asesor. Emang kenapa sih butuh anajab? Kan gitu. Ya, biasanya suka gitu. Kenapa sih butuh anajab? Nah, itu kalian harus pertama harus itu. Biasanya gejala kebutuhan analisis jabatan adalah pertama, karyawannya nggak tahu tugasnya sama tanggung jawabnya apa. Ini yang saya dapatkan pertama kali saya duduk di Komatsu. Tanggal 1 April 2011, begitu saya masuk hari pertama di Komatsu, saya nggak ngerti kerjaan saya apa. Karena apa? Ternyata itu saya menduduki jabatan yang belum pernah ada. Alias selama dari 2005 sampai 2011, KMS itu tidak punya HRD. Jadi saya HRD pertama. Nah, itu berarti kan otomatis saya harus buat kerjaan saya sendiri. Ya kan? Alias harus analisis jabatan adalah karyawan nggak tahu pasti tugas tanggung jawabnya apa. Nah, itu berarti sudah memerlukan analisis jabatan. Yang kedua, terdapat pekerjaan yang tumpang tindih. Sering nggak terjadi? Sering banget ini. Ya. Ini yang tanda tangan siapa? Si Pak ini kan. Pas Pak ini, enggak, itu bukan kerjaan gue. Akhirnya gitu kan. Contoh, Pak, saya mau ajuin cuti. Yang nanda tangan siapa, Pak? Saya aja yang nanda tangan. Wah, asmennya bilang saya. Manajernya, enggak, saya. Wah. Urusan tanda tangan doang aja ribut. Ya. Maka berarti terdapat pekerjaan yang tumpang tindih. Nah, itu udah perlu analisis jabatan. Berikutnya, ketidaksesuaian antara uraian pekerjaan dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Nah, sering terjadi nggak nih? Job desk-nya apa, ngerjainnya apa? Ya kan? Wah, itu udah perlu anajab. Otomatis apa? Dia kan udah nggak ngerti job desk-nya apa. Perasaan job desk-nya ini, kenapa ngerjainnya ini? Kenapa? Kesalahannya nanti apa? Akan berujung pada apa? Penilaian kinerjanya dia. Coba, job desk-nya A, dia suruh ngerjain B. Tapi si bosnya nilainya A. Bagus nggak si bocah nih? Enggak. Loh, orang nggak sesuai job desk, kan gitu ya. Makanya pekerjaannya kadang-kadang sudah nggak up to date lagi. Gitu ya, otomatis harus diperbarui. Bagian SDM sama manajer lini, mulai sulit menerapkan kriteria pelaksanaan rekrutmen seleksi. Awalnya nyarinya S1. Kenapa susah ya? Apa salah nih? Jangan-jangan harusnya bukan S1, D3 aja cukup kali kan gitu. Ya. Nah, mulai kesulitan. Pengembangannya namanya kayak tadi dia job desk-nya A, ngerjainnya B, mau dikembangin gimana? Karena pengembangan kan mengacu pada job desk. Lah, bingung kan? Penilaian kinerja, kayak tadi kan kasihan kan? Akhirnya dia dinilai kinerjanya sesuai dengan job desk-nya A, padahal dia ngerjainnya B. Nah, dan evaluasi pekerjaannya. Gitu ya. Nah, sampai akhirnya ada karyawan mengeluhkan tentang internal equity dalam sistem imbal jasa. Otomatis apa? Karyawannya ngeluh, Pak, kerjaan saya kan sama dia sama, Pak. Tapi kenapa saya gajinya lebih rendah ya, Pak? Wah, habis penilaianmu jelek. Lah, penilaian saya dari mana, Pak? Nah, kan, walah, tambah lagi. Berarti harus sudah memiliki perlunya dibutuhkan analisis jabatan. Karena hasilnya nanti akan berhubungan dengan hal-hal ini. Tuh ya. Nah, berikutnya adalah sumber informasi jabatan. Yang pertama adalah nanya ke pemegang jabatan. Tapi saya kasih tahu, hindari yang namanya halo effect. Contoh, ya, kerjaannya staff. Padahal tak tahu dia udah pada saat bekerja dia udah kuliah S2. Terus kalian nanya, Mas, kalau di sini posisinya minimal pendidikannya apa? Ya S2 dong. Hello, nyari staff S2. Ayo, staff S2. Ada yang mau kah? Kan gitu. Nah, makanya harus menghindarkan halo effect. Alias jangan pada saat bertanya, dia kan pasti memberikan jawaban apa yang kondisi dia sekarang. Nah, kalian harus memikirkannya bagaimana bukan kondisi dia sekarang, tapi apa? Balik lagi tadi, batas minimal. Kalau ternyata kerjaannya dia bisa dikerjakan S1, ya udah S1 aja. Gitu ya. Nah, emang bedanya gimana? Bedanya gampang. Ya.
Kalau kerjaannya doer, cuma ngelakuin aja sesuai SOP-nya sudah jelas, dia melakukan apa segala macam, itu minimal SMA atau SMK atau sederajat. Itu adalah doer. Ya, pekerjaan yang istilahnya modelnya kayak operator. Operator kan udah ada SOP-nya jelas, dia ngelakuin aja sesuai SOP. Nah, itu adalah yang disebut dengan job spec-nya minimal SMK. Tapi kalau dia sudah mulai memecahkan masalah, ya, memecahkan masalah pada saat terjadi masalah ya. Contohnya apa? Tiba-tiba lampu mati, akhirnya dia bisa ganti lampu, misalnya gitu, memecahkan masalah. Alias di nama lainnya adalah troubleshooting. Troubleshooting itu adalah memecahkan masalah saat terjadi masalah. Nah, itu minimal D3, diploma. Nah, kalau S1 apa? Problem solving. Memecahkan masalah sebelum terjadi masalah. Nah, berarti otomatis apa? Dia harus bisa meramalkan masalah. Ini bakal ada masalah nih ke depannya nih. Dia udah tahu nih. Ya, oke, di countermeasure segala macam agar tidak terjadi. Tuh, S1. Nah, berikutnya adalah sumber informasi jabatan yang lain adalah manajer. Kalian bisa nanya bosnya. Biasa pemegang jabatan biasanya ngelebih-lebihin. Cross check kan ke bosnya kan. Bos ini bener kayak gini. Wah, kagak nih, dia kagak ngerjain ini nih. Kan gitu ya. Nah, itu adalah ke atasan langsungnya. Habis atasan langsungnya bisa nanya supervisornya. Habis itu bisa nanya manajernya. Buat apa? Buat cross check. Ya. Nah, berikutnya adalah kalau ada kalian diminta membuat analisis jabatan pekerjaan yang belum pernah ada di perusahaan kalian, lakukanlah subject matter expert. Alias apa? Kalian manggil ahlinya. Tiba-tiba perusahaan nih belum pernah ada jabatan konten kreator. Belum pernah ada. Tiba-tiba divisi marketing minta, bro, rekrutin konten kreator dong. Job desk-nya udah ada belum? Belum ada. Lalu gimana caranya? Caranya pakai subject matter expert. Alias apa? Kita undang ahli konten kreator, alias konten kreator yang sudah berpengalaman, kita tanyain dia kerjanya konten kreator apa. Tuh yang disebut subject matter expert. Kerjanya konten kreator tuh apa semua, sampai dari A sampai Z, minimal pendidikan sampai job spec-nya kita tanyain seluruhnya. Tuh ya, itu yang disebut subject matter expert. Itu dilakukan kalau ada pekerjaan yang belum pernah ada di perusahaan kita tuh pekerjaan tersebut. Ya, tiba-tiba marketing minta, tolong dong rekrutin kreatif desain. Mateng, kreatif desain perasaan dulu belum pernah ada. Nah, anajabnya undang seorang kreatif desain yang menurut kalian sudah ahli, pengalamannya udah banyak, undang, kita tanyain dia kerjaannya kreatif desain apa. Tuh ya, itu yang disebut subject matter expert. Berikutnya job analyst. Kaliannya sendiri yang nyari informasi. Misalnya kayak saya disuruh bikin anajabnya SHE, bisa, saya udah pernah jadi SHE. Ya. Contohnya ada kawan kita misalnya barista, ya. Tolong dong bikinin job desk-nya barista. Bisa nggak? Bisa, orang dia tiap hari kerjaannya itu. Ya, job analisnya dia sendiri ya. Internet, kalian benchmark, browsing ke internet. Bisa juga pakai konsultan. Nah, ini tahapan dari analisis jabatan. Dari A to Z-nya adalah pertama, menguji organisasi secara keseluruhan dan kecocokan tiap pekerjaan. Ini bisa. Ini nanti hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan versi yang ketiga. Terus terang aja yang versi ketiga, kalau kalian belum pernah posisinya di supervisor akan berat. Karena versi yang ketiga itu menurunkan untuk jadi job desk itu turunannya panjang. Ya, dari mulai value chain dulu, mega proses, habis itu turun major proses, habis itu turun bisnis proses. Bisnis proses terjadilah yang namanya SOP dan IK. Habis itu kalian kerucutkan jadi internal capability. Habis itu jadi primary structure. Dari primary structure jadi organization structure, baru jadi per orangnya. Prosesnya apa? Namanya Radin dan Raci Matrix. Nanti ada di versi ketiga. Gitu ya. Cuma itu terus terang aja kalau kalian belum posisinya supervisor akan kesulitan. Gitu ya. Nah, baru berikutnya adalah
menentukan bagaimana informasi jabatan itu akan digunakan. Yang tadi ya, informasi jabatan. Berikut, memilih jenis pekerjaan yang untuk diteliti. Nah, kalian milih dulu ya. Semuanya mau saya kerjain, oh jago bisa ngerjain semua. Satu-satu. Tidak ada orang yang multi talent, multitasking. Ya, pasti ngerjainnya satu-satu. Benar nggak? Ngerjainnya mah satu-satu. Saya bisa ngerjain ini. Tetap aja ngerjainnya satu-satu. Emangnya bisa dikasih 2 komputer kalian ngerjain begini, 2? Enggak, tetap ngerjainnya mah satu-satu. Ya. Mau multitasking itu kemampuannya, tapi dalam pengerjaannya mah satu-satu. Makanya pilih salah satu. Ya. Nih, untuk yang sekarang nanti kalian pilih salah satu. Kalian mau apa, jabatan apa? Nggak usah yang wah-wah manajer GM, memang kalian ngerti jabatan GM sama manajer kerjanya apa, kan gitu aja. Yang ini aja yang gampang-gampang, security, gampang kan gitu aja. Resepsionis, cleaning service, gitu aja. Tukang sampah ada job desk-nya? Nggak ada kalau di dinas ketenagakerjaan tukang sampah ada job desk-nya. Emang cuma ngangkutin sampah itu? Enggak, milah sampah lah, apa segala macam job desk-nya dia tuh. Ya. Mengumpulkan data dengan teknik analisis jabatan yang dapat diterima. Ya, balik lagi metode. Menyiapkan deskripsi dan juga terakhir menyiapkan job spesifikasi. Format lagi baliknya, ya. Nah, inilah proses analisis jabatan. Kalian buat model kayak gini, bisa kalian tuangkan ke dalam tulisan di depan asesor, udah oke. Asesornya, ya. Pertama, persiapannya, tujuannya. Tujuan kalian anajab ini apa? Untuk mendapatkan jabatan apa atau untuk mendapatkan uraian jabatan terupdate atau apa. Sasaran, waktu, anggaran, dan skop analisis. Pelajari pekerjaan yang akan dianalisis. Lalu metode dan tekniknya mau menggunakan apa kalian. Pihak yang terlibat siapa? Bosnya udah pasti, ya kan? Yang pemangku jabatannya juga udah pasti ini terlibat, kan gitu ya. Logistik. Minimal apa? Kertas pulpen. Ya, kertas pulpen buat apa? Kuesioner minimal, kan gitu ya. Pengumpulan data dan juga kalian susun datanya. Baru habis itu data dan aplikasi pekerjaan, tugas, tanggung jawab, standar kinerja, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Ya. Dan juga peralatan yang digunakan. Ini harus kalian bisa jabarkan. Setelah dijabarkan, baru kalian gabungkan menjadi ini. Yaitu apa? Uraian pekerjaan. Isinya di dalamnya adalah job desk dan job spec. Jadi uraian pekerjaan itu gedeannya, ya, judul atasnya uraian pekerjaan, isinya job desk dan job spec. Tuh ya, tuh hasilnya. Ya. Prosesnya ada, ya kan? Metode pengumpulannya ada, hasil akhirnya ada. Nah, sehingga proses penulisan uraian jabatan adalah kalian lakukan job analisis, kumpulin data, bikin job desk-nya dulu, baru bikin job spec. Kenapa job desk dulu? Ya kerjaannya dulu lah, apaan? Baru kalian menentukan. Kan tadi kayak tadi saya bilang, kalau kerjanya cuma duer aja melakukan semua nih dari atas sampai bawah, ya udah SMK SMA cukup. Tiba-tiba ada kerjaannya menganalisis, wow, beda nih ada menganalisis nih. Udah mulai masuk levelnya kalau nggak D3 S1. Dicari lagi nih, mengidentifikasi masalah, udah S1 nih. Udah identifikasi masalah, nganalisis lagi S1 udah. Atau misalnya mampu memperbaiki D3 cukup, berarti ada problem dia bisa mengatasi, kan gitu aja. Nah, ini beberapa metode dan perangkat analisis jabatan. Ya. Mulainya dari sini dulu ya. Ya, dari sini. Yaitu daftar pertanyaan kuesioner. Ya, kalian buat kuesioner, lalu kalian bagikan kepada si petahana dulu. Ya. Pak, kalau petahananya operator gimana? Nah, satu line produksi itu ya dikasih semua. Ya. Satu line produksi operator, kerjanya operator, ya. Satu line produksi atau satu mesin itu dikasih semua. Tapi nanti hasilnya cuma satu job desk.
Karena kan dia harus bisa melakukan pekerjaan yang ada di line produksi itu kan. Tuh ya. Itu kalau operator. Tapi kan kalau udah jabatannya staff-staff ya biasanya cuma satu. Ya, satu orang satu. Apalagi barista. Kuesionernya kasih ke semua barista yang ada di situ. Ya kan? Ada mungkin yang satu barista spesialisasinya bikin latte art. Ada yang satu barista spesialisasinya bikin manual brew. Yang nggak gitu kan siapa tahu dia nanti suatu hari disilang kan. Berarti otomatis apa? Barista kan harus bisa manual brew sama latte art kan gitu aja. Jadi semuanya dikasih. Gitu ya, alias pemegang job. Kenapa saya bilang daftar pertanyaan lebih dulu? Agar kalian bisa dapat informasi lebih banyak terlebih dahulu. Ya. Daftar pertanyaan itu adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Makanya pertanyaan kalian yang tertulis harus sebanyak-banyaknya. Harus ada pekerjaan hariannya dia apa, pekerjaan mingguannya apa, atau twice a month-nya apa, atau bulanannya apa, atau per three monthly-nya apa, catur wulannya apa, semester apa, dan tahunannya apa, itu harus ada. Contoh kalau manajerial, pekerjaan tahunannya apa? Bikin budget. Itu pekerjaan tahunan dia. Budget, IPP, sama penilaian kinerja. Itu kerjaan tahunannya manajerial. Ya. Nah, baru dari daftar pertanyaan, apakah ada buku catatan harian, employee log, atau daily diaries? Employee log itu paling gampang. Ada yang pernah ke mall? Pernah ke mall? Pernah ke toiletnya mall? Pernah. Lihat yang di tembok tulisan ada centang-centang-centang? Itulah daily employee log. Jadi kerjaannya cleaning service kan membersihkan toilet, membersihkan apa, kan ada di kirinya tuh. Ya, itulah yang disebut dengan employee log. Ya. Modelnya seperti itu. Satu lagi ada di mana? Nih. Daily diaries biasanya ada di pos satpam. Pos satpam biasanya punya satu buku, ya. Ada kejadian apa dia tuliskan hari itu. Tuh daily diaries, ya. Maka bisa disimpulkan untuk yang ini biasanya adanya di pekerjaan-pekerjaan yang repetitif. Repetitif itu apa? Pengulangan. Pekerjaannya berulang terus, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya supir forklift. Berulang nggak? Berulang tiap pagi dia ngecekin forklift, rotari, apa-apa segala macam. Itu kan kerjaan berulang. Udah, ini bisa menjadi salah satu data kalian, informasi kalian. Ya. Baru dari sini, ya, sayangnya nggak ke sini dulu. Loncat dulu ke sini. Wawancara. Apa yang kalian tanyakan? Ini. Nih. Memperdalam yang ada di sini. Makanya kenapa saya bilang lakukan kuesioner dulu. Karena kuesioner itu kalian buat dapat data sebanyak-banyaknya, lalu kalian gali melalui wawancara. Coba kalau kalian nggak punya kuesioner, pegangan wawancara kalian apa? Ya kan? Pegangan wawancaranya jadi, waduh, mau nanya apa ya? Akhirnya gini. Dari kuesioner dulu. Kuesioner kalian udah dapat data juga dari employee log. Tapi khusus kerjaan yang repetitif, dari situ baru kalian tanya. Perdalam lagi. Perdalamnya apa? Contoh kerjanya mengumpulkan sampah di perumahan gitu ya. Perdalamnya apa? Pak, kadang ngumpulin sampah ada kesulitan nggak Pak? Oh iya ada Pak, kadang-kadang nih kesulitan apa-apa kan bisa ditulis di situ. Ya, nah itu adalah menggali lebih dalam dari wawancara. Sambil kalian observasi, bener nggak sih? Oh iya dia ada kesulitan di situ. Oh iya, itu adalah observasi lapangan. Kerjanya bongkar pasang mesin motor, coba bener nggak? Urutannya sesuai. Oh iya, baut ini dulu, sesuai dengan omongannya dia. Oh habis itu oke. Jadi ini dua untuk memperkuat ini, ya. Baru dari situ kalian buat draft, benar? Abis draft ngomong ke ahli, siapa? Bosnya. Pak, bener nggak nih kerjaannya dia? Bosnya baca. Ah, enggak nih dia nomor 6 nih kagak nih. Bukan dia nih yang ngerjain nomor 6. Nomor 6 tuh yang ngerjain dia. Bosnya kan yang lebih tahu.
Setelah oke, revisinya, baru tanda tangan kedua belah pihak. Jadi, formatmu, uraian jabatanmu, itu semua disebutnya metode kombinasi. Tuh. Pak, kalau satu aja bisa nggak? Bisa, cuma ya datanya kurang dalam, itu aja. Mau pakai kuesioner doang? Boleh. Cuma datanya kurang dalam. Karena apa? Pendalamannya kan di wawancara. Pak, mau pakai wawancara? Boleh. Tapi apakah kalian dapat data banyak dari wawancara? Enggak, kan gitu aja. Ya, jadi boleh. Udah Pak, saya mau kombinasi semuanya. Yuk nggak apa-apa. Malah makin lengkap kan gitu. Ya. Nah, ini adalah berikut komponen-komponen uraian jabatan. Yang harus ada di dalam uraian jabatan ya adalah satu, identitas pekerjaannya, alias nama jabatannya. Ya. Nama jabatannya itu harus mengidentifikasi bahwa pekerjaan itu yaitu, dan tidak boleh ada nama jabatan yang sama. Contoh, ini line 1, contoh assembling sama proses pouring atau furnishing, ya, furnish, peleburan gitu ya. Kalian nyebutnya dua-duanya operator. Operator. Bingung nggak si ininya yang baca? Bingung. Yang satu harus ditulis operator assembling. Yang satu ditulis operator furnish atau pouring. Jadi harus ada secara lebih spesifik. HRD staffnya ada tiga-tiganya kerjanya beda. Nah lu, ya kan? Yang satu ngerjainnya recruitment development, yang satu ngerjainnya adalah reward sama penilaian kinerja, yang satu yang ngerjainnya IR sama terminasi. Tapi ditulisnya di job desk-nya HRD staff semuanya. Bingung HRD staffnya. Dibedakan, ya. Misalnya HRD recruitment and development staff, gitu ya. HRD reward and performance staff. Bisa juga HRD staff terus pakai dalam kurung. Atau bisa juga, saya mau daripada ribet Pak, pakai 1, 2, 3 aja. Ya nggak apa-apa, alias ada spesifik, membedakan dengan jabatan yang lain. Yang paling kasihan operator. Ya, proses ada fabrikasi, ada furnace, ada foundry, ada pouring, ada hidrolik, ada assembling, terus kalian cuma nulis operator. Itu kalau misalnya dilihat sama asesor, kasihan banget operator, kerjanya dari A sampai Z kan gitu, ya. Jadi harus ada spesifik. Kedudukan pekerjaan dalam organisasi, ya, alias apa? Di strukturnya, dia posisinya di mana? Fungsi utama pekerjaan dan tujuan, tanggung jawab pekerjaan, tugas pokok tuh harus ada. Wewenang, hubungan kerja, ukuran dan tolak ukur keberhasilan, dan terakhir adalah job spec alias spesifikasi pemegang jabatan. Dari komponen-komponen ini akhirnya bisa kalian kumpulkan, jadikan satu. Formatnya bisa seperti ini. Format dan uraian jabatan. Jadi uraian jabatan umumnya tersusun atas sejumlah komponen yang menjelaskan peran dan tanggung jawab untuk setiap jabatan yang ada di organisasi. 1. Identifikasi jabatan. Harus dijabarkan secara singkat. Ya. Jangan terlalu panjang. Ya. Kayak waktu itu jabatan saya panjang banget, akhirnya dipotong jadi 3 jabatan. Ya, dulu saya adalah Human Resource General Affairs and Environment Social Responsibility Senior Supervisor. Berapa kata tuh? Ya, alias dipersingkat. Ya, selalu terdapat pada setiap awalan dokumen. Jadi dibuatnya header, ya. Jadi setiap dokumen kalian enter akan muncul itu terus. Ya, dibuat di header. Ringkasan pekerjaan. Pernyataan dalam kalimat singkat, jelas, dan akurat mengenai definisi dan peran utama jabatan. Buatlah dalam 1 atau 2 kalimat. Ya, HRD staff. Ya apa, buat dalam 1-2 kalimat nih, kerjaan utamanya dia apa nih? Fungsi jabatan itulah yang nanti kalau kalian buat CV, itu yang di copy paste ke dalam CV kalian, pekerjaan kalian apa. Itu adalah fungsi dari si ringkasan pekerjaan.
3. Interaksi dan hubungan kerja menggambarkan interaksi jabatan dengan pihak internal maupun eksternal yang mempengaruhi dan juga dipengaruhi. Ya. Contoh, yang mempengaruhi kerjaan satpam siapa? Warga sekitar bisa, konsumen bisa. Yang dipengaruhi oleh satpam? Ya idem, warga sekitar sama konsumen. Kalau konsumen mempengaruhinya dia bertanya. Ya, kalau konsumen yang dipengaruhinya dia dijawab. Ya, coba contoh. Satpam mana yang menurut kalian terbaik? Nah, BCA kan. Ya kan? BCA udah pasti. Akhirnya orang nyebutnya gitu. Karena apa? Karena dia melakukan fungsi keduanya. Yaitu baik mempengaruhi dia, orang bertanya ke dia, dan dipengaruhi oleh dia, dijawab sama dia. Ya. Nah, 4. Tugas dan tanggung jawab menjabarkan ruang lingkup tanggung jawab yang ada pada suatu jabatan yang lalu diurut nomornya berdasarkan urutan kepentingan. Berarti makin nomor 1, makin kerjaan dia yang paling penting. Gitu ya. Makin nomor 1 kerjaan dia yang paling penting. Makin ke arah ke bawah biasanya kerjaannya yang seriwilan doang. Gitu ya. Nah, 5. Wewenang mendeskripsikan otoritas yang dimiliki oleh jabatan bersangkutan dalam rangka pengambilan keputusan dan tidak membutuhkan konsultasi atau persetujuan dari atasan. Jadi yang namanya wewenang, dia bisa mengerjakan pekerjaan tanpa izin atasannya lagi. Itu yang namanya wewenang. Ya. Otomatis apa? Contoh, HR staff bisa menggunakan HRIS. Perlu izin bosnya nggak? Enggak, langsung gunain aja. Masa, bos saya mau pakai HRIS dulu ya? Enggak perlu. Tapi kalau dia harus minta izin atasannya, itu berarti disebutnya bukan wewenang. Ya. Contoh, wewenang. Tiba-tiba ada surat keterangan kerja. Nah, siapa nih yang harus nanda tangan surat keterangan kerja? Staff. Wow, belum bisa kalau staff. Oke, berarti otomatis bukan wewenang staff. Supervisor, oh belum. Manager, kalau supervisor ke bawah masih bisa manager. Oke, berarti otomatis menandatangani surat keterangan kerja supervisor ke bawah atau karyawan dengan jabatan supervisor ke bawah adalah wewenang dari manajer. Gitu ya. Jadi istilahnya wewenang itu tidak perlu lagi minta izin atasan. Dia bisa langsung ngerjain. Nah, berikut adalah persyaratan minimum, yaitu apa? Job spec. Job spec tuh namanya banyak. Ada yang disebutnya persyaratan minimum, ada yang nyebutnya job spec, ada yang nyebutnya spesifikasi jabatan, ada yang nyebutnya spesifikasi orang, ada yang nyebutnya main spec. Ada yang sebutnya requirement, sama aja sebetulnya isinya. Ya. Nah, baru yang terakhir adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh karyawan tersebut. Kalau perusahaannya belum punya standar kompetensi, biasanya ini nggak ada. Ya. Karena mengintervensi kompetensi yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan untuk menjalankan perannya secara efektif dan efisien. Tapi kalau misalnya perusahaannya sudah memiliki standar kompetensi, nah ini harus wajib ada. Contohnya apa? Misalnya jabatan supervisor, oke, otomatis harus memiliki kompetensi apa? Leadership atau apa? Kan di situ tertulisnya, ya. Nah, berikutnya deskripsi jabatan. Elemen-elemen yang terkandung dalam deskripsi jabatan adalah 1, tadi ada identifikasi. 2, departemen, hubungan kerja dan posisinya di dalam organisasi gimana. Jadi kalian buat struktur organisasinya. Pak harus lengkap? Enggak, yang penting 1 ke atas dan 1 ke bawah, 1 ke samping. Ya, bosnya siapa? Bawahannya dia siapa? Kalau dia udah paling bawah, ya udah bosnya dia siapa sama bosnya di atas bosnya dia. Jadi dia staff berarti supervisornya siapa, terus di atasnya. Ingat, ini namanya uraian jabatan. Tidak ada nama orang. Ya, nggak ada nama orang. Karena ini bukan mengikat pada orang, mengikatnya pada jabatan. Kalau orangnya ganti ya udah, tinggal jabatannya aja yang dikasih ke orang tersebut. Jadi bukan staf HRD,
tahu nama nulisnya si Parjo. Lah, bukan Parjonya tapi staf HRD-nya. Ya, atasannya dia misalnya Wika namanya. Ya bukan nulis Wika-nya, supervisor HRD. Jadi yang ditulis jabatannya. Ingat, di dalam uraian jabatan tidak boleh sama sekali ada nama orang kecuali lembar tanda tangan. Ya. Ringkasan pekerjaan, aktivitas, tugas, tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan juga prosedur dari kerja. Kondisi kerja, nah ini kadang-kadang boleh nih dituliskan kondisi kerja, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Ya, contoh kondisi kerja apa? Misalnya di bagian foundry, kondisi kerjanya udah pasti panas, berdebu, bahan kimia, lengkap, komplit. Karena apa? Karena itu akan berhubungan dengan yang namanya, nih, nomor terakhir, peralatan. Coba, kalau lingkungannya udah pasti kayak foundry kemarin, suhunya 1500, pelelehan besi itu adalah 1568 derajat Celcius. Kebayang dong sekitar situ panas. Ya, otomatis harus apa? Peralatan yang memakai baju yang mika, ada mikanya. Ya, jadi dengan kata lain ada keramiknya, ada unsur keramiknya, karena itu kan panas. Ya, terus harus pakai masker yang sudah ada bedulan di sininya. Karena buat apa? Karena bahan kimia semua. Tuh kan, harus pakai kacamata, harus pakai earplug karena posisinya kenceng semua suara di sana. Nah, itu adalah berhubungannya dengan ini, peralatan kalau lingkungan kerja fisik. Contoh kerjaannya operator genset. Tahu sendiri kencengnya minta ampun suaranya genset. Ya kan? Otomatis apa? Berhubungannya kemana? Ke bawah kan, standar kinerja sama peralatan kan. Peralatannya apa? Ya udah, butuhnya apa? Earplug udah nggak mempan di genset. Saya udah pernah masuk ruangan genset. Itu harus earmuff yang begini. Genset tuh harus earmuff, udah nggak bisa earplug. Cuma akhirnya apa? Akhirnya harus ada standar kinerja. Standar kerjanya apa? Kalau diskusi, operator genset di luar. Kalau di dalam udah pakai earmuff, mau teriak-teriakan juga nggak ada yang denger. Kan gitu ya. Akhirnya modelnya udah pakai apa? Gitu ya. Pakai kode. Gitu ya. Jadi udah pakai kode tangan apa segala macam gitu ya. Jadi kemarin ada kunjungan industri di UBP, ada kunjungan industri ke Komatsu. Pak, saya ngeliatin tuh pada saat pakai ini akhirnya udah main kode. Jadi pakai kode tangan udah. Ya emang begitu. Karena mau gini, udah pakai gini, mau kalian teriak-teriak nggak denger gitu. Ya. Nah, itu kondisi kerja lingkungan fisik. Kalau kerjanya staf HRD, ya udah nyaman bawa AC. Ya, bawa AC, lampu segala macam. Mempengaruhi nggak ke dalam kondisi kerja? Ngaruhin. Alias apa? Mata. Ya, nah itu yang harus kalian pikirkan, mata. Otomatis harus ada SOP setiap 2 jam. Misalnya dia istirahatkan mata, ngelihat yang hijau-hijau di taman apa segala macam. Barang sekitar 2-3 menit kan gitu. Makanya kan kadang-kadang di perusahaan Jepang suka ada senam yang lagi duduk tiba-tiba senam. Di perusahaan Jepang tuh ada, lagi duduk, tiba-tiba ada bunyi musik, senam, harus berdiri, harus senam semua di tempat. Itu tuh adalah untuk mengatasi kefatikan atau kebosanan atau istilahnya kelelahan di dalam ruangan kerja yang sifatnya begini. Karena kalau di operator, di lapangan, di fabrikasi, di mana-mana, itu nggak ada kebosanan. Karena apa? Karena mereka tiap saat, tiap waktu gerak. Tuh ya. Nah, tuh karena itu untuk membuat ini standar dan kondisi pekerjaan. Nah, sedangkan spesifikasi pekerjaan, persyaratan jabatan itu disebut juga. Nah, ini namanya banyak, bisa job spec, bisa main spec, bisa job requirement, job kualifikasi, minimum hiring requirement. Intinya semua sama, dah pokoknya. Ya, job spec intinya. Persyaratan jabatan menitik beratkan pada syarat-syarat mengenai orangnya yang diperlukan untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik. Data-data penting yang biasanya dicatat dalam persyaratan jabatan, kalau menurut Daily Order, pertama adalah jenis kelamin. Ya, ini bukannya sara, bukannya fisik ya. Terus terang aja, contohnya apa? Driver dump truck. Itu di Greensburg, Freeport, nyarinya perempuan, bukan laki-laki. Tuh, ternyata setelah mereka melakukan penelitian, lebih stabil perempuan pada saat bawa dump truck. Tuh. Jadi jenis kelamin ini bukan karena apa segala macam, tapi karena memang ada nature pekerjaan yang membutuhkan ini. Ya. Contohnya,
perawat di rumah sakit bersalin, laki-laki kah? Nah, itu aja. Ya, jadi jenis kelamin itu bukan karena SARA, bukan karena apa, karena memang ada nature pekerjaan yang memang membutuhkan kelamin-kelamin tertentu, jenis kelamin tertentu. Gitu ya. Usia. Ya, contoh kerjaannya ngangkat-ngangkat. Tapi usianya udah 52, ayo. Malah kita yang dibilangnya tidak manusiawi kan gitu ya. Sama, ada nature pekerjaan yang memang membutuhkan usia-usia yang memang cukup. Tapi kalau misalnya kerjaannya hanya staff di dalam kantor, ya nggak usah ada standar usia. Siapapun bisa ngerjainnya. Tapi kalau kerjaannya di lapangan, yang dimana dia misalnya di gudang, ngangkat segala macam, ya perlu ada standar usia. Gitu ya. Kecakapan. Ini cakep, bukan maksudnya, bukan wajahnya cakep, ganteng gitu nggak ya. Kecakapan kerjanya bagaimana. Ya. Terus pelatihan, perlu pelatihan apa sih orang itu kan gitu ya? Wah, kerjanya di fabrikasi ngelas, berarti perlu pelatihan ngelas, tulis minimal dia memiliki standar level 2 welder kan gitu. Ya, pelatihan itu hubungannya gitu. Contohnya apa? Montir harus punya nggak? Punya kemampuan pelatihan, bisa bongkar sama pasang mesin. Pengalaman, butuh nggak pengalaman? Ataukah fresh graduate bisa dibentuk? Kan gitu. Oh Pak, bisa sih ini mah kalau fresh graduate, yang penting dikasih pelatihan seminggu juga jadi. Oke, ya udah, rekrut fresh graduate cukup. Ciri-ciri badannya khusus, ada nggak? Ada. Zaman dulu, saya waktu nyari orang gudang, jadi dulu depo saya ada yang namanya special part. Special part itu adalah parts-parts yang kecil-kecil segini, kayak baut apa segala macam. Tinggi raknya itu kan kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 rak, 5 tingkat. Saya masuk ke dalam raknya itu lampu neon udah di sini. Nih, lampu neon udah di sini, di raknya itu. Berarti otomatis apa? Saya mencari orang dengan tinggi 160 cm ke bawah malah. Dengan tinggi maksimal harus 160 cm, sekitar 10 cm buat upstand apa? Helmetnya dia. Ya, sehingga antara ujung helmetnya dia sama lampu itu masih ada jarak 5 cm. Makanya saya nyari 160 cm. Bukan karena SARA, karena emang nature pekerjaannya, tempat kerjaannya begitu. Sama kayak saya kalau misalnya ngelamar ke Indomaret, Alfamart nggak akan keterima. Tapi kayak kopi, kayak Sipa pasti keterima. Karena apa? Karena di antara raknya itu kan sempit. Sehingga mereka mencari orang yang berbadan kecil untuk apa? Mobilitasnya biar lebih cepat. Antara si kasir sama rak yang ada rokok itu kan sempit. Begitu dia ngerokok nulis di sini, lagi ngelayanin, orang yang di belakangnya bisa lalu lalang. Jadi bukan karena SARA, memang karena nature pekerjaannya begitu. Lah Pak, berarti kalau misalnya yang badannya besar, kalau belanja ke situ jadi susah. Itu yang disebut dengan strategi marketing. Makanya kenapa Alfamart sama Indomart naroknya barang-barangnya di tengah jalan. Aqua dikumpulin. Sehingga apa? Sehingga orang mau nggak mau jalannya pelan kan? Begitu pelan matanya dia ngelirik semua barang yang ada di sana. Nah, semua barang itu masuk kemana? Kepikirannya dari customer. Suatu hari customer membutuhkan barangnya, oh udah ke Indomaret aja, Alfamart ada kok di sana kan. Itu strategi marketing. Makanya pada saat dia mencari karyawan, mencarinya adalah yang berbadan kecil untuk memenuhi strategi marketingnya dia. Tuh, ciri-ciri badannya khusus. Ya. Kemampuan-kemampuan khusus. Perlu nggak kemampuan khusus? Kemampuan khusus adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Kalau staff ada nggak kemampuan khusus? Ya enggak, orang yang penting bisa menggunakan office kan gitu aja. Tapi kalau yang di lapangan, harus. Contoh kemampuan khusus adalah supir forklift. Mau nggak mau harus punya CEO atau TIO, sertifikat izin operasi forklift atau TIO. Kalau TIO, dia hanya bisa menggunakan forklift di dalam sebuah kawasan. Kalau CEO, alias karena itu sertifikat, dia bisa digunakan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kan gitu. Alias seluruh Indonesia dia bisa. Itu ya. Cuma kalau TIO, kalau dulu saya pernah punya TIO. TIO-nya forklift elektrik gitu ya. Jadi punya TIO, ya bisanya hanya di kawasan itu aja gitu ya. Nah, itu adalah kemampuan khusus.
Baru pengetahuan apa yang diperlukan, keterampilan apa, profil kompetensi jabatannya gimana, pendidikannya, keahliannya, pengalaman kerja. Jadi isinya job spec tuh ini. Ya. Nah, sehingga manfaat job spec itu adalah apa? Bagi karyawan menjadi pedoman karyawan memahami pengetahuan yang dibutuhkan jabatannya. Bagi manajer itu untuk mengembangkan kompetensi bawahannya. Jadi kalau dari job spec-nya ada yang kurang, oke, kita lakukan pelatihannya dia ini, gitu. Ya. Nah, bagi rekruter itu adalah buat menentukan alat tes job spec tuh. Pada seleksi untuk mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan oleh calon karyawan. Pada pelatihan untuk melihat persyaratan pelatihan, karena kan tadi ada pelatihan kan? Nah, evaluasi jabatan sebagai dasar evaluasi tingkat kepentingan dari jabatan. Dan pada pengupahan sebagai dasar pembuatan struktur skala upah. Manajemen karir sebagai dasar menentukan jalur karir. Contoh dia staf. Jabatan di atasnya apa? Supervisor. Nah, dilihat dari job spec-nya supervisor yang belum dia miliki apa. Ya, misalnya, oh dia belum memiliki leadership. Oke, besok kamu ikut supervisory development program ya. Gitu. Untuk memenuhi jabatan di atasnya. Ya. Terus dari segi hukum, memenuhi persyaratan peraturan yang menuntut kepemilikan sertifikasi dan keahlian. Tuh, segi hukum. Ya. Nah, cara mendapatkan spesifikasi jabatan. Pertama, tugas kalian uraikan dulu. Tugas-tugasnya jadi dulu, alias job desk-nya jadi dulu. Ya. Baru menetapkan kebutuhan penggunaan alat. Perlu nggak? Ada alat nggak? Staf perlu alat nggak? Ayo. Staf HRD perlu alat nggak? Ini laptop, pulpen, ATK, segala macam itu kan alat kerja. Staf HRD perlu safety shoes nggak? Ya perlu, kadang-kadang kalau perusahaannya pabrik, saya dikasih orang tiap hari harus patrol ke belakang. Ya. Nah, itu adalah alat-alat apa yang digunakan dalam pekerjaan tersebut. Nah, itu harus mulai tentukan. Menetapkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas. Ya. Menentukan pengetahuan, keterampilan, perilaku yang berkaitan dengan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas. Menetapkan pengetahuan dan keterampilan yang dianggap penting untuk menjadi spesifikasi pekerjaan. Pengetahuan apa yang perlu untuk itu. Menetapkan ciri-ciri pribadi dan perilaku yang dianggap penting untuk menjadi spesifikasi orang. Contohnya tadi ya, tinggi badan apa segala macam. Tapi ada tapinya. Kalau yang sifatnya kayak tadi tinggi badan, ya, jenis kelamin, segala macam tidak boleh dimasukkan ke dalam iklan lowongan kerja. Yang megang tetap kalian. Karena itu akan dianggap diskriminasi.